gak semangat berjuang. Ojo tambah tadi pengurus iki gak semangat berjuang, kan duit Bu ngurusi perjuangan ngene iki. Lah terus awakmu njaluk dibayar. Saiki lek njaluk dibayar, iki perjuangan umat, mengajak pada bidang kesadaran umat. Sampai niki oleh bisa nilai perjuangan apa? Ketika kita mengajak orang untuk menjadi ahli yang bersolawat, kita sudah mengamalkan ilmu balighu anni walau ayat. Ilmu iku manfaat nang uang, iki tak omong akhirat. Ketika uang sing sampean didik iku mang jelalang ngejak uang, apa yang panjenengan dapatkan? Iki lek ngomong pahala pasti dapat. Tetapi secara tidak langsung, bukan panjenengan dapat bayaran dari perjuangan, tetapi diturunkanlah orang-orang yang memfasilitasi perjuanganmu. Fahamana di kuno. Ojo dituntut hakmu. Aku berjuang Bu, njaluk gaji, aku njaluk bayaran. Ilingo. Sing boto iku sampean ta waki dia. Nek sampean sing boto waki dia, jelas berjuang mati-matian untuk mengamalkan sholawat waki dia, mengenalkan di dalam bidang perjuangan dan penyiaran. Nek waki dia gak boto karo awak-awakan gak boto. Wong gak manut iku lho metu wae nyingkri yo. Apalagi kita kok justru berstatement aku ingin Bu dibayar. Loh, metu dari perjuangan. Nantinya Allah akan mengganti orang-orang yang lebih mencintai. Panjenengan delok bagaimana kiprah perjuangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan keimanan. Apa ya sahabat Nabi mati syahid itu dibayar? Beliau rela meninggalkan keluarganya, berjuang bersama beliau Rasulullah, kekasihnya Gusti Allah. Apa yang diharapkan untuk menjadi umat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kelak di akhirat menjadi pendamping beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berjuang no umat. Nah, terus panjenengan diwahi dia. Apa panjenengan sama dibalik secara perjuangan Islam? Bagaimana beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan umat dari zaman jahiliyah sing nyembah berhala. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab menentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hijrah dengan begitu sakit. Beliau memperjuangkan mulai dengan Siti Khadijah. Beliau yang diberikan Allah kemuliaan, diberikan kelebihan harta, sampai Siti Khadijah meninggal pun tidak ada satu lembar kain pun. Iku lho panjenengan lihat sejarah dan rasa cinta nang Kanjeng Nabi ki tumbuh. Terus panjenengan lihat sahabat-sahabatnya, bagaimana beliau memperjuangkan agama, mengikuti Kanjeng Nabi. Beliau rela mati, berada di barisan paling depan. Berada di barisan paling depan. Beliau mencintai. Beliau rela mati demi perjuangan Islam. Lah panjenengan ini umatnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di akhir zaman mesti kenal membayai dengan amalan waki dia. Saya gak gelem berjuang. Kadang sing wis diwai jabatan berjuang, saya mengharapkan sesuatu demi kepentingan pribadi. Gak rugi. Bangkit wahai pengamal wahai dia. Kita hidup di akhir zaman 40 tahun lagi. Masih adakah umur kita? Kita belajar dari perjuangan Islam. Kanjeng Nabi sampai sakit, diludahi, dibuangi kotoran sampai berdarah kepalanya. Beliau tetap memperjuangkan Islam. Sahabatnya berrela mati demi beliau untuk memperjuangkan yang benar-benar mengikuti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah panjenengan di akhir zaman mesti kenal no karo mbayai amalan sholawat wahidiyah. Saya gak gelem berjuang. Panjenengan gak mau membela mbayai perjuangan yang mbayai.
Terus apa yang kamu harapkan, wahai pengamal? Kembali sesuai dengan ajaran dan ilmunya Wahidiyah. Berjuang ikut Mbak Yai. Siarkan perjuangan Wahidiyah. Karena kita nggak mau rugi. Panjenengan ingat sejarah awal bagaimana Mbak Yai memperoleh alamat gaib. Mbak Yai sakit, kademen, kepanasan, wedi, pingsan. Tetapi beliau memikirkan kita. Bagaimana keadaan umat di akhir zaman? Mbak Yai memikirkan kita. Sampai beliau menciptakan amalan sholawat Wahidiyah. Bayangno, semuanya dengan amalkan itu tidak lepas dari riatonya beliau selama 18 tahun. Panjenengan enak, saya pun hanya tinggal mengamalkan sholawat Wahidiyah. Sedangkan Mbak Yai bagaimana perjuangannya menyelamatkan keimanan kita. Mbak Yai riadoh 18 tahun, diawangi puasa, diawangi tirakat, sampai badannya kurus kering. Karena beliau memperoleh ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu tidak lekas-lekas menyelamatkan umat, maka dosa seluruh umat di dunia aku tanggungkan kepadamu. Ya apa ngoneku? Ayo bangkit berjuang membela Mbak Yai. Mbak Yai sudah memberikan kita dikai alat berjuang. Hanya kamu ikut di perjuangan Wahidiyah untuk kepentinganmu pribadi, gak rugi. Demi jabatan kamu mengamalkan segala cara. Nanti tapi jabatan itu sudah kamu dapat, kamu gunakan untuk apa? Dikai berjuang, menyelamatkan umat, menyiarkan perjuangan. Apa hanya untuk memenuhi kebutuhanmu pribadi yang bisa menguntungkanmu? Kayak apa? Mbak Yai sampai tiba tangi, sampai loro. Mikirno panjenengan semua wahai pengamal. Ayo berjuang. Kita mengisi bidang masing-masing. Mbak Yai, panjenengan bayangkan ketika Mbak Yai bingung memperoleh alamat gaib yang pertama, yang kedua, apa yang beliau amalkan? Sholawat Nariyah 4.444 kali. Bagaimana cara riadonya beliau? Bagaimana caranya beliau mentaklif amalan Wahidiyah? Sampai disusun dari tahun ke tahun, 18 tahun. Nah, disinilah perannya Mbak Yai. Panjenengan harus paham. Perjuangan Mbak Yai seperti perjuangan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak umat masyarakat untuk kembali bertauhid melalui ajaran sholawat Wahidiyah. Lo iki lo panjenengan harus ngerasano iman di dada kita semakin meningkat ketika kita mengamalkan amalan sholawat Wahidiyah. Iku jasanya siapa kalau bukan jasanya Mbak Yai? Mari bangkit. Kita support teman kita support saudara kita. Jika kita diberi kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi mana, di bidang yang mana, kita gunakan dengan baik. Terapkanlah qalbun wahid wal jasadi. Satu hati, satu jiwa, satu langkah, satu tujuan. Jiwamu iki nang ndi? Sing padha. Hatimu nang ndi? Sing padha. Ibaratnya nek pengamal itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lek satu tubuh merasakan sakit, tubuh yang lain merasakan sakit. Ojo justru tadi pengamal lesanmu menyakitkan.
Terus apa manfaatnya kon ngamal no wakitia? Tidak berjuang gak gelem. Dikongkon ngamal no wakitia ya wis asar-asen. Setelah mendapatkan apa yang kamu minta melalui amalan sholawat wakitia, diijabah kambek Gusti Allah. Akhirnya tidak berjuang gak gelem iku ya ono. Nah disinilah kita, mari bangkit teman-temanku bersama berjuang. Apalagi Mbak Yai sudah memilih kita menjadi bagian daripada perjuangan Wahidiyah. Ayo bangkit, nyarno Wahidiyah. Kita ajak umat masyarakat kembali, kita selamatkan, ini tugas kita. Gak wedi talek dituntut nanti. Nah aku gak dikenal no Pak, masih aku konco dikenalkan. Nah itulah teman-teman, mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca istighosah. Ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadru musilatil hadratil aliyah. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dicangkung oleh beliau mu'alif